Nyonya, silakan lihat ke sini. Kami punya semuanya, berbagai macam pilihan. Dijamin Anda puas. Tinggi badan, 185, berat badan, 80 kg, IQ, 250, lulusan Institut Teknologi Kejuruan Wudauko. semua pria sama saja. Nona, kelihatannya Anda sedang patah hati. Ceritakanlah, tipe seperti apa yang Anda sukai? Saya ingin memilih gen yang unggul, memilih gen dan meninggalkan ayahnya. Karena hari ini Anda datang untuk bersenang-senang, mengapa kita tidak melanjutkannya saja? Pria andalan kami, 300 juta rupiah, baru kembali dari luar negeri, dijamin Anda puas. Pria andalan seperti apa yang bernilai 300 juta rupiah? Panas sekali. Panas sekali. Silakan lihat. Pantas saja dia pria andalan. Saya pilih dia. Nyonya, ini bukan. Antar dia ke kamarku 300 juta rupiah. Baiklah. Siapa kau? Pergi. Menjalankan bisnis masih saja punya temperamen seperti ini. Jangan sampai kau menyesal. Aku, Tang Suewe, tidak pernah menyesali perbuatanku. Sekali lagi. Capek, tak mau lagi. Kamu yang jelas-jelas mencariku. Apakah ini sudah selesai? Kalau belum, bagaimana? Kenapa kamu mencariku? Siapa kamu? Kamu tak perlu mengenalku. Aku pun tak ingin mengenalmu. Kamu tak tahu siapa aku. Aku tahu, tenang saja, penampilanmu lumayan. Aku bakal memberimu hadiah. Aku. Ini tips senilai 10 miliar rupiah. Dengan ini, kamu tak perlu kerja di klub lagi. Mau kau ingin cari pacar atau belajar di luar negeri, cukup bagimu membelanjakannya untuk sementara. Berani-beraninya kau memperlakukanku begini? Kau tahu siapa aku. Kupikir kau sudah sangat berpengalaman. Tang Suewe, Presdir Tang Group. Tang Group yang memberiku obat. Pak Yun, 3 hari lagi rapat tender hak pengembangan Jiangbei sudah siap. Kali ini kita tetap bersaing dengan Tang Group. Benar-benar seperti pepatah musuh bertemu di jalan sempit. Aku pun akan datang. Butang, 3 hari lagi saat lelang, Gu Group akan menggelontorkan 100 miliar demi lahan di Jiangbei. Apakah kita akan ikut menawar? Ikuti! Kita harus menyalip Gu Group dan merebut hak pengembangan Jiangbei. Masih mau ikut serta? Kita sudah kalah 6 kali. Dalam daftar orang kaya Jiangcheng tahun lalu, kita kembali di posisi kedua. Kedua lagi. Gu Group memang musuh bebuyutan kita. CEO Gu sangat misterius, namun dia sulit ditaklukkan. Kabarnya seluruh Jiangcheng mengatakan, CEO Gu berwajah sangat tampan, namun dia tak tertarik pada wanita. Sepertinya orientasi seksualnya ambigu. Wajahnya sangat tampan. Menarik.
Ngomong-ngomong, Butang, Zouyan menelpon lagi kemarin. Dia menelponmu lebih dari 100 kali. Ini hadiah darinya untukmu. Jelas-jelas dia yang selingkuh, tapi setelah putus dia masih saja mengusikku. Blokir saja. Butang, aku tahu kau sedang terluka dan butuh pelampiasan, tapi kau tidak bisa. Pria brengsek itu tak bisa menyakitiku. Hanya saja menurutku, semua pria itu sama. Berpacaran dengan pria, ujung-ujungnya sama saja. Lebih baik tak usah pacaran. Saling memanfaatkan saja. Maaf, aku lancang. Kalau begitu, aku kembali bekerja. Baik. Tuan Yun, Anda biasanya nyaris tak pernah tampil di depan umum. Mengapa kali ini Anda memilih datang ke lelang ini? Sedang mencari seseorang. CEO Tang Group juga akan hadir hari ini, kan? Baiklah. Tuan Yun, sepertinya CEO Tang Group telah tiba. Butang datang. Butang datang, Butang datang. Butang, lihat ke kamera, Butang. Butang, untuk tender kali ini, lagi-lagi Tang Group dan Gu Group bersaing ketat. Apakah Anda yakin bisa mengalahkan Gu Group? Saya sangat percaya diri dengan kerja sama kali ini. Tunggu saja. Butang, CEO Gu Group dan Anda sama-sama pengusaha termuda di kota ini. Apakah Anda kenal dengannya? CEO Gu Group datang. CEO Gu Group datang. Ayo cepat. Tang, acara lelangnya digelar di tepi danau belakang hotel. Mari saya antarkan. Pak Direktur Yun, sebelumnya Tang Group sudah 6 kali kalah. Namun kali ini, perusahaan Tang optimistis menang. Bagaimana pendapat Anda? Ini akan jadi kekalahan ketujuhnya. Direktur Yun, bisakah Anda jelaskan Direktur Direktur Yun? Yun, Direktur Direktur Yun, Yun. lebih rinci lagi. Lelang di Jiangcheng kali ini sangat bergengsi. Tentu saja, yang hadir di lelang ini semuanya adalah tamu terhormat. Sebentar lagi, Presiden Direktur Tang Group dan Gu Group akan hadir. Tang Suewe, kenapa dia ada di sini? Mantan pacarmu yang kampungan itu. Tang Suewe, kenapa kau di sini? Memangnya kenapa aku tak boleh di sini? Aku malah mau tanya, kenapa kalian berdua ada di sini? Dasar tukang selingkuh dan pelakor. Kau, Ayah Lulu adalah petinggi di Gu Group. Tentu saja kami ke sini untuk mengikuti lelang Gu Group. Justru kau, apa urusanmu di sini? Kalian berdua bodoh ya. Gu Group mengundang kalian ikut lelang. Kalau begitu, lelang ini pasti akan ku menangkan. Sok banget Tang Suewe. Kau kira bermarga Tang sudah pasti kau jadi presiden direktur Tang Group? Atau menyesal putus denganku, makanya kau mengejarku ke sini. Sudah terlambat. Tak punya cermin, cuma ada air kencing ya. Kok bisa sejahat dan sepede itu? Dasar wanita kejam. buat apa buang waktu dengan dia? Tak jelas dari mana datangnya wanita kampungan ini. Akan kupanggil ayahku untuk mengusirmu. Oh, dia bisa datang. Dan ia bersama wanita kaya. Bibi, aku urus sesuatu dulu. Baik. Maaf, sepertinya kau tak berhak untuk menyuruhku pergi. Panggil CEO Gu Group menemuiku. Kau benar-benar keras kepala. Kau kira kau siapa? Karena akulah CEO Tang Group. Tang Suewe. Otakmu konslet ya, setahun kita bersama. Segala yang kau makan dan kenakan, mana ada yang layak disebut presiden direktur? Kau kira bermarga Tang langsung menjadikanmu presdir Tang Group? Ya, tak sepertimu. Menukar yang berharga dengan yang tak sepadan. Main serong dengan teh hijau jadul kelahiran 82. Wanita murahan. Juyan, dia benar-benar keterlaluan. Tang Suewe, jangan kurang ajar. Berhenti. Dasar pria menjijikkan. Mereka bertengkar. Jiang Kai, bukankah ini asisten khusus Presdir Tang Group? Dia benar-benar Presdir Tang Group? Masih perlu ditanya? Sepasang mata di atas hidungmu. Cuma pajangan. Tang Suewe, kau tutupi identitasmu saat bersamaku. Kau sungguh keterlaluan. Hari saat ingin ku beritahu adalah hari kau berselingkuh. Sekaya ini saja tak bilang ya. Jangan salahkan aku. Jangan sangka aku tak tahu. Apa yang kau perbuat malam itu? Gigolo, rekamannya sudah kuterima. Kau mau semua orang menontonnya. Orang kaya cari gigolo? Boros sekali. Kabarnya dia juga mau menyingkirkan ayahnya demi warisan? Kau membuntutiku. Wah, gerah ya, Presdir Tang. Lempar saja cek padaku.
Siapa dia? Oh, aku ingat. Kau gigolo itu, kan? Memang aku punya ibu tiri. Kalau kau sanggup, cari saja dia. Maaf, Ini Presdir Gu Group. Diam. Apa gu? Maaf, kakiku tergelincir. gue apa? Ikut aku. Hah? Terima kasih telah menolongku tadi. Tapi kenapa kau melakukan pekerjaan ini lagi? Tahukah kau siapa wanita yang kau gandeng tadi? Dia adalah bibi dari keluarga Gu. Kau ini menerima pekerjaan apa saja demi uang. Aku menerima pekerjaan ini. Aku tahu. Kau melakukannya untuk mencari uang, untuk bekerja. Tapi kau juga harus punya prinsip, punya batasan. Mungkinkah suatu hari nanti, jika CEO Gu Group mencarimu, kau juga akan menerimanya? Tang Suewe, tahukah kau kenapa aku menggandeng bibi dari keluarga Gu tadi? Karena aku adalah... Aku tidak peduli siapa kau. Ini cek. Ambillah, carilah pekerjaan yang layak, yang lakukan pekerjaan itu lagi, dan hiduplah dengan baik. Tang Suewe. Aku harus pergi. Kau yang bertanggung jawab atas tender ini. Pak Yun, katanya Tang Group bertekad untuk mendapatkan lahan ini. Apakah kita akan bersaing? Bersaing. Apapun caranya, kita harus mendapatkannya. Baik, Pak. Hei, bukankah itu hanya cek? Apa istimewanya? Kau tidak mengerti, ini diberikan oleh seorang wanita. Menerima uang dari wanita. Kau malah bangga. Kubilang ya, pria memberi uang pada wanita itu mudah. Ingin menerima uang dari wanita, itu membutuhkan pesona yang besar. Kesal sekali, 10 miliar kurang 10 miliar lagi. Tanah Jiangbei diambil lagi oleh Gu Group. Tunggu sampai aku bertemu dengan CEO Gu Group ini, aku tidak akan melepaskannya. Katanya CEO Gu Group punya wajah yang sangat tampan, tapi tidak pernah muncul di depan umum. Mungkinkah dia sangat jelek, bahkan tidak berani bertemu orang? Pasti sangat jelek. Selain orientasi seksualnya yang tidak jelas, mungkin dia punya penyakit tersembunyi lainnya. Kau pikir dia gay? Tertawa apa? Wanita ini tidak ada habisnya ya. Mau main-main kan? Aku ladeni. Tapi, Suewe, bukankah dulu kau tidak suka makan yang asam-asam? Kau juga minum es? Kalau dihitung-hitung, bukankah seharusnya kau sedang menstruasi? Menstruasiku sepertinya sudah terlambat 20 hari lebih. Suewe, kau jangan-jangan kau hamil. Langsung sukses. Cepat bilang, diam-diam kau hamil anak laki-laki mana? Nyonya. Lama tak jumpa. Kenapa kita bertemu lagi? Kenapa urusan ini belum selesai? Kau salah orang. Dia, siapa dia? Nanti ku jelaskan padamu. Itu. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Kamar mandi. Temani aku ke kamar mandi, Per. Yuk. Aku ada urusan, pamit dulu. Sampai bertemu lagi. Astaga, tidak. Jangan sampai bertemu lagi. Tuan Muda Yun, apa kau mencariku? Aku punya pertanyaan untukmu. Bertanya soal kebidanan dan kandungan. Kau yang menghamili gadis itu? Jangan asal bicara. Apa aku terlihat seperti itu? Cepat bilang, masih ada pasien hamil yang menungguku. Di balik pintu sana. Halo, saya mau periksa. Serahkan laporanmu padaku. Silakan duduk. Ya gejalanya. Mual, hilang selera makan. Pengen makan yang asam. Hasil laporan menunjukkan kamu hamil sekitar 2 minggu lalu. Jadi aku benar-benar hamil. Oh, tak apa. Ada kucing. Aku tahu kau pasti sedikit emosional, tapi tenanglah dulu. Kalau kau ingin mempertahankan janin ini,
jaga kehamilanmu baik-baik. Kalau tidak ingin mempertahankannya, suruh si brengsek itu datang menandatangani suratnya. Tapi kuperingatkan, operasinya berisiko. Tidak boleh. Hei, kenapa kau sembunyi di sini? Kau tak boleh operasi. Apa urusannya denganmu? Aku. Dokter, aku akan datang lagi besok. Tunggu. Hei, jangan ganggu pasienku. Memang apa urusanmu? Aku tak punya waktu untuk menjelaskannya padamu. Hei, Wewe. Apa yang kau lakukan? Diam, kau harus bertanggung jawab padaku. Aku bahkan tak kenalmu. Aku bahkan tak tahu siapa namamu. Namaku Yunjo. Siapa peduli namamu? Sekarang kau mau menuliskan cek, lalu keras-keras bilang padaku, lahirkan anak ini, serahkan ke keluargamu. Lalu aku pergi, ambil anaknya, tinggalkan ibunya. Tidak, kurasa tidak. Jadi kamu mau menikah? Menikah. Dasar brengsek. Semoga urusanmu memang penting. Pak Yun, terakhir kali di hotel orang yang memberimu obat itu adalah ibu tirimu, Liu Fen. Apa? tak bisa mengejarnya. Lagi pula, dia akan ke rumah sakit besok. Kenapa harus buru-buru? Besok saat dia datang, beritahu aku. Oh, itu perempuan yang memberimu obat lalu menjebakmu. Ia tak tampak seperti itu. Aku keliru menilainya. Intinya, besok saat dia datang, kau harus memberitahuku. Jangan biarkan dia menjalani operasi. Kenapa aku mesti menghentikannya? Itu anakku. Astaga, apa ini? Yunzo, dia sudah datang. Bagaimana keputusanmu? Dokter, saya ingin mempertahankan bayi ini. Operasi ini berisiko. Apa? Saya bilang, saya mau mempertahankan bayi ini. Kenapa kau ingin mempertahankan bayi ini? Harus kuberitahu ngau? Jangan jalankan operasi. Aku akan menikahimu. Aku akan menikahimu. Aku menolak. Sudah kupikirkan. Aku akan bertanggung jawab. Jangan. Aku punya uang sendiri, aku mampu bertanggung jawab. Hah? Kau menjodohkanku dengan tunangan. Tunggu aku kembali. Maaf Pak, aku sudah bertunangan. Tolong jaga sikap. Tunangan? Kebetulan sekali. Ayah, Ibu. Kakek. Segera batalkan perjodohan ini. Soal cucu kakek Yun, aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Bagaimana mungkin aku langsung menikah? Kakek, tak usah repot. Aku sudah dewasa. Masak mencari pasangan saja sulit. Yunzu, jangan keras kepala. Ini jodoh yang telah diramalkan seorang ahli. Leluhur, orang inilah yang ibu dan aku. Usahakan lewat banyak koneksi. Baru bisa kami temukan calon yang paling tepat untukmu. Shuewei, jangan bilang kau masih memikirkan Zhouyan si pengkhianat itu. Ayah dan ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Kalian pun tak bisa sembarangan cari orang. Tenang saja, aku telah menyerahkan identitas itu kepada keluarga tersebut. Jodohmu. Akan menemuimu. Jodohku, bahkan namanya saja aku tak tahu. Tinggi badan atau seperti apa penampilan calon istriku? Ini rahasia surga. Rahasia surga tak boleh diungkap. Paham, kau boleh membatalkan pertunangan. Namun, jika kau memang ingin membatalkannya, datanglah sendiri. Aku tak akan memberimu informasi apa-apa.
Apakah orang itu sudah ditemukan? Bos, begini, liontin giok Anda ini banyak beredar di pasar loak, harganya tak sampai Rp5.000. Bagaimana aku bisa melacak calon suamimu dengan benda ini? Calon suamimu terlalu dermawan. Apa orang tuaku agar aku menikah asal mencarikan pria miskin? Mustahil. Lanjutkan pencarian. Aku harus menemukannya dan menjelaskan semuanya padanya. Aduh, baiklah. Bisa memenuhi harapan orang tuaku untuk punya keturunan. Tanpa perlu menikah, kesepakatan sebaik ini tak boleh ada yang merusaknya. Halo. Apa? Gu Group berniat menyerahkan setengah hak pengembangan Jiangbei untuk bermitra dengan Tang Group. Direktur Tang, bagian legal kami sudah memastikan kontrak kerja sama Gu Group tidak bermasalah. Kenapa Anda masih harus datang langsung untuk memastikan? Keluarga Gu mendadak mengalihkan proyek sebesar ini kepada kami. Bagaimana aku bisa tenang kalau tidak meninjaunya langsung? Masih perlu 5 hari? 5 hari. Kuberikan kau 3 hari. Jika dalam 3 hari belum selesai, kau kupecat. Tunggu. Yunzo. 3 hari. Dalam 3 hari pasti saya serahkan kepada Anda. Direktur Yun, Anda. Anak muda sekarang, kerja yang giat. Kalau dalam 3 hari kamu belum menyelesaikannya, kamu bisa angkat kaki dari sini. Betul-betul kebetulan, Suewe. Kenapa kau datang? Oh, saya kesini untuk bertemu CEO Gu Group. Kamu kerja di sini? Iya. Sepertinya ucapanku hari itu sudah kamu indahkan. Rajinlah, jangan kerjakan pekerjaan lama lagi. Ada apa dengan CEO Gu Group ini? Anda sudah datang langsung, dia malah tak mau bertemu Anda. Tak mau menemui kami, malah mengirimkan proposal kerjasama. Jangan-jangan ini strategi persaingan baru. Tak bisa, setelah pulang dari sini, kabari, hentikan kerja sama ini. Baik. Jangan. Kurasa CEO Gu Group orangnya baik. Mungkin ada kesalahpahaman? Bagaimana kalau begini? Anda dulu saja ke ruang rapat tunggu sebentar. Saya akan minta seseorang mengurusnya. Ayo. Direktur Tang, silakan lewat sini. Semangat. 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 Direktur Yun, silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Pergilah ke ruang tamu untuk menyambut Direktur Tang. Jangan biarkan dia membatalkan kerjasama. Bukan. Mengapa Anda tak mau membiarkan dia tahu identitas asli Anda, malah memberi keuntungan sebesar ini kepadanya? Jangan-jangan Anda berbuat sesuatu yang membuatnya merasa dirugikan. Silakan duduk. Direktur Tang, ini kopinya. Tunggu. Tolong ganti dengan segelas susu. Tak usah. Itu tak baik untuknya. Kau tahu. Dengar ucapanku. CEO Gu Group di mana? Untuk proyek sebesar ini, dia bahkan tak datang untuk bernegosiasi. Direktur Tang, CEO kami sudah menyerahkan wewenang atas proposal ini kepada Yunzo. Selanjutnya, proyek ini sepenuhnya akan diwakili oleh Yunzo. Proyek ratusan miliar rupiah diserahkan pada pemula. Kalau begitu, aku harus menaikkan profit 10%. Baik. 20%. Setuju. Kalau begitu, aku ingin kau bergabung di Tang Group agar koordinasi lebih mudah. Mana mungkin? Baiklah. Wah, dia pegawai baru ya, ganteng sekali. Kira-kira dia sudah punya pacar belum? Kenapa tidak minta kontaknya saja? Cepat minta. Kalau tidak, keburu diambil orang. Permisi, mohon lewat. Terima kasih. Kau sudah datang. Baru saja kubuatkanmu oatmeal, bagus untuk kehamilan. Juga sehat untukmu. Sini dong. Tidak pernah motong buah, besar dan kecil begini bolong-bolong. Kamu main seni, ya? Makan banyak buah bagus untuk kesehatan. Ku peringatkan kamu,
Anak ini anakku, tak ada sangkut pautnya denganmu. Kamu tak usah ikut campur. Direktur Tang, Anda terlalu banyak berpikir. Menjaga atasan adalah tugasku. Jangan senyum. Kamu di sini untuk kerja bukan buat merayu. Direktur Tang, ucapanmu ini saya tak paham. Saya juga tak mengganggu pekerjaan. Semua pegawai wanita di kantor memberimu teh, memberimu kopi, kamu masih bilang tak ganggu pekerjaan? Dulu di Gu Group, tak ada yang mendekat. Apa kau bilang? Bukan apa-apa. Sudahlah, cepatlah. Susun kontrak dengan Jiang Kai. Direktur Tang. Direktur Yun, saya menjemput Anda. Direktur Tang, proyek ini sudah kuselesaikan. Anda tenang saja. Oh ya, Direktur Wang dari Risen Group sangat ingin bermitra dengan kita. Kamu naik mobil semahal ini buat apa? Kami tak punya mobil murah. Direktur Yun, Anda kerja di Tang Group siang hari, malamnya lembur di Gu Group, sanggup? Banyak omong. Suwewe. Capek ya? Baru saja aku minta orang mengantar sarang burung walet. Suhunya pas, minumlah selagi masih hangat. Aku sudah bilang, anak ini tak ada sangkut pautnya denganmu. Kau tak perlu melakukan ini. Kalau begitu, mari bahas proyeknya saja. Yunju, siapa kau sebenarnya? Setelah berinteraksi beberapa hari, seharusnya Suewe sudah tidak sebegitu menolak Presiden Gu lagi, kan? Sebenarnya aku. Suewe. Astaga. Orang tuamu sudah tahu soal kehamilanmu, akan segera kemari. So gendut, kau kelepasan lagi ya? Aduh, maafkan aku. Ayahmu baru saja menyeduh teh, aku jadi lupa semuanya. Terus menyembunyikannya juga bukan solusi. Aku akan bertanggung jawab. Dasar kau, anak ini. Apa kau tunangannya? Suewe. Aku peringatkan kalian berdua. Jangan asal bicara. Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Ayo, silakan duduk. Bu, ini. Sarang burung walet yang baru dimasak. Minumlah, baik untuk kecantikan. Suruh mereka semua keluar. Paman, ada apa? Bicarakan baik-baik. Kami pamit dulu. Aku tak mau pergi. Aku tidak akan pergi. Pergi kamu sekarang juga. Jika sampai orang tuaku tahu kalau anak ini anakmu, kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Kau tahu apa yang kau lakukan, anak siapa ini? Aku akan menyuruh orang untuk menghabisinya. Kau tamat. Om Tang bilang akan menghabisimu. Om Tang tidak akan melakukan apapun pada Suewi, kan? Tenang saja, keluarga Tang sangat protektif. Mereka hanya akan mengejar orang yang menyakiti Suewe. Dia tidak apa-apa. Dia hamil anak orang lain. Kau tidak peduli. Tunangan Suewe sangat murah hati. Dia benar-benar tidak peduli. Asalkan Suewe bahagia, kenapa aku harus peduli? Sarang burung walet tadi darimu? Baik sekali, ingatkan Direktur Tang untuk makan tepat waktu dan jangan terlalu banyak lembur. Terima kasih, Bibi. Aku akan melakukannya. Om, Tante, saya antar. Hei, kita bicarakan ini. Kakek, aku mau membatalkan pertunangan ini. Dasar kau tak berguna. Tadi pihak wanita menelpon, katanya anak perempuannya hamil dan hendak membatalkan pertunangan. Kebetulan sekali. Lihatlah putri mereka, sudah mengandung, sedangkan kamu masih lajang. Sudah, kututup dulu. Pas sekali, dia pun hamil.
Tak peduli, setelah pertunangan ini batal, aku takkan merasa bersalah lagi. Sedang apa kau? Mengapa Tuan Yun tampak seperti CEO keren ya? Presdir Tang dan Tuan Yun sungguh cocok. Kau gila ya? Mulai sekarang, aku takkan mendengarkanmu lagi. Anakku, biar aku yang mengurusnya. Kini kau dengan status apa merebut anak ini dariku? Ming Xiao, katamu Tang Shuiwei tak hamil. Katamu aku tak hamil. Maaf. Maaf ya, saat itu sudah cukup larut. Perawat keliru mencampur laporan pasien sebelumnya. Ini laporanmu yang sesungguhnya. Gejala yang kamu alami hanya radang usus. Lalu soal menstruasiku. Astaga, sepertinya aku sedang haid. Dokter, saya permisi dulu. Shuiwei, kamu mau kemana? Nanti kita bicara. Kenapa kamu ada di sini? Wajahmu pucat sekali. Kamu sakit apa? Tidak apa-apa. Lagi pula aku tidak hamil. Ini cuma salah paham. Kedepannya kamu tak usah terbebani. Aku tidak merasa terbebani. Aku hanya menganggapnya sebagai takdir. Kalau kamu bisa memberiku kesempatan aku. Shuiwei, kenapa kamu ada di sini? Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Kami kebetulan sedang menjenguk teman. Kenapa kamu ada di rumah sakit? Apa karena bayinya? Tidak ada bayi. Apa maksudmu? Ini semua cuma salah paham. Aku sama sekali tak hamil. Saya sudah cek. Tidak hamil juga baik. Aduh, kenapa kamu juga di sini? Pria setampan ini biasanya playboy. Kamu harus hati-hati. Tidak begitu, paman saya. Aduh. Kalau begitu, pernikahannya jadi tidak dibatalkan. Kebetulan maharnya belum dikembalikan. Ayo Pak Tua, kita temui Besan. Ayo. Aduh. Bukan. Ayah, ibu, jelaskan kepadaku mengapa pernikahan ini jadi tidak dibatalkan. Aduh. Sepupu, kasihan sekali kamu. Kakek menyuruhmu pulang sore tadi, kamu malah nekat pulang malam. Kerjaan lagi padat. Bagaimana kalau? Nanti kamu tolong bantu aku bicara baik-baik. Hemat uangnya. Aku tahu kakak yang paling baik padaku. Serahkan saja padaku. Sepupu, apa akhir-akhir ini kamu terlalu capek kerja? Terlalu sering lembur? Kok tampak begitu lesu? Kakek, kenapa? Kakek sangat marah. Saya sedang sibuk bekerja, jadi tak bisa pulang. Aduh, kakak sepupu sedang sibuk sekali. Maafkan dia saja. Sibuk apanya? Mana yang lebih penting, urusan perusahaan atau pernikahannya? Ku beritahu ya, orang tuamu sudah tiada. Tanpa aku, kakek tua ini, apa kau mau melajang seumur hidup? Hah? Kenapa membahas ini lagi? Bukankah pertunangannya sudah dibatalkan? Sudah. Belum batal. Gadis itu bernasib sial. Ada salah paham soal kehamilan. Sekarang, perasaannya sedang rapuh. Oh iya, sekarang kau harus memanfaatkan peluang ini. Memanfaatkan peluang? Bukan itu maksudnya, kakek. Kenapa? Kenapa kakek ngotot dengan gadis itu? Apa yang kau tahu? Ini petunjuk dari orang pintar. Oh iya. Lihatlah. Lihat foto ini, sangat cantik. Lihat sendiri. Kakek, tak bisakah kakek langsung beritahu saya siapa dia? Ini rahasia surga. Kata orang pintar itu, kalian berdua harus melalui ini baru bisa bahagia. Pertimbangkan baik-baik. Aduh, apakah kakek pergi menemui dukun itu lagi? Benar-benar. Kok terasa familiar ya? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat.
Pak Yun, semua ini berdasarkan foto yang Anda berikan, data para wanita yang sudah diseleksi. Banyak sekali. Masih banyak, ini baru wilayah Jiangcheng. Bermodalkan foto 5 tahun lalu saja, Anda mau mencari tunangan? Mari rapat dulu. Arloji ini seharga 5 juta rupiah, edisi terbatas. Aku ingin membelinya untuk kado ulang tahun ayahku. Cepat ambil, cepat ambil, cepat ambil, cepat ambil, cepat ambil. Aduh, Bukan, jam ini 5 juta per buah. Siapa yang berebut denganku? begini saja sekarang. Kau hanya bisa menunggu orang yang ditakdirkan muncul, lalu membelinya darinya. Direktur Tang, rancangannya sudah siap. Beberapa hari ke depan kita koordinasikan lagi, pekerjaanku berangsur-angsur selesai. Jam tanganmu. Jiang Kai. Lihat arloji yang dikenakan Yun Zhou, apakah itu yang tadi kita perebutkan? Coba kulihat. Ternyata benar. Arloji seharga lebih dari 5 juta. Dipakai begitu saja? Kalau tidak dipakai di tangan, mau dipakai di mana? Ini. Jiang Kai, silakan keluar dulu. Baik. Aku tahu pekerjaanmu dulu menghasilkan uang dengan cepat, tapi kau juga tak boleh seboros ini. Uang yang kuberikan padamu harus kau hemat. Kau peduli padaku. Lihat desainnya. Yunzu, menurutku kau sangat kompeten. Bagaimana kalau kau bergabung dengan Tang Group kami? Lagi pula CEO Gu Group itu benar-benar tak bisa diandalkan. Gu Group cepat atau lambat akan bangkrut. Kau tak perlu heran. CEO Gu Group itu beberapa hari lalu masih mengumpulkan data wanita cantik seantero kota. Apa dia bermaksud membuat harem? Kamu tak apa-apa. Baik-baik saja. Aduh, kenapa foto ini tampak familiar? Fotomu terjatuh. Biar ku bantu ambil ya. Tak perlu. Kamu tak apa-apa. Tak apa. Maaf. Aduh. Maaf, fotomu jadi kotor. Tak apa, nanti ku periksa. Bisa ku minta orang memperbaikinya. Foto itu penting. Tidak juga, cuma agak krusial saja. Jiang Kai, ke sini. Liontin Giok ini kok sangat mirip dengan tanda pengenal yang kakek berikan, ya? Tuan Yun mengenal Liontin ini? Ternyata ada banyak sekali. Mana mungkin dapat dipercaya. Pakai benda ini sebagai bukti. Sudahlah, jangan banyak tanya. Cepat bantu Yunzo cek apakah foto ini bisa diperbaiki. Aku kenal satu toko. Nanti akan kuantar kau ke sana. Tak usah, beri saja alamatnya. Biar aku pergi sendiri. Baiklah. Oke, terima kasih. Kalau begitu, aku duluan. Yunju, aku ikut sama kamu searah. Tunggu. Aku belum bilang tujuanku. Gimana bisa searah? Proyek di Afrika masih kurang orang. Bagaimana kalau kau tangani beberapa bulan? Tunggu dulu, cuma 10 menit. Oke. Kenapa kau di sini? Hei, lagi ngapain? Bukan, kau kesini mau apa? Aku cuma jalan-jalan. Kau sendiri ngapain di sini? Terus kenapa denganmu? Wanita cantik tadi benar-benar berkelas. Jangan bocorkan identitasku. Cepat pergi saja. Apa yang kau tutupi? Oh, kau sudah punya tunangan. Masih saja main perempuan di luar. Jangan asal bicara. Kalau begitu, belikan aku tas. Kalau tidak, akan kuberitahu kakek. Pergi saja. Yunzu, aku benar-benar salah menilaimu.
Nyonya, foto Anda telah selesai diedit. Kenapa terburu-buru? Tidak mau ambil fotonya sendiri? Terima kasih. Tunggu aku, hei. Tunggu aku. Tak perlu mencarinya lagi. Tak perlu dicari lagi. Sudah kubilang, kalau kau mencari orang, tak bisakah sedikit lebih low profile? Sudah sampai ke telinga CEO Tang Group. Proyek pengembangan Jiang B telah berjalan lancar. Apakah Anda ingin mengalihkan fokus ke grup? Wakil Direktur Liu terus menjelekkan reputasi Anda di mata para pemegang saham. Ibu tiriku itu setiap hari memikirkan cara menendangku keluar dari Gu Group. Setelah bertahun-tahun berjuang, tak ada kemajuan, malah caranya makin licik. Lalu, soal kejadian terakhir dia menyuruh orang meracunimu, bagaimana kau akan menanganinya? Akan kuurus semuanya sekaligus. Atur pertemuan dengan Direktur Lu dari Century Group. Besok malam aku ingin membahas proyek dengannya. Baik. Gimana progresmu dengan Yunzhou? Progres apa? Oh, proyeknya lancar. Yunzhou sudah kembali bekerja di Gu Group. Tapi, ucapanmu itu mengingatkanku pada sesuatu. Nanti aku perlu menghubungi CEO Gu buat membahas langkah berikutnya. Siapa yang tanya soal kerjaanmu? Tapi memang benar juga. Karena kau sudah keguguran, tak ada yang perlu diributkan lagi. Kau ini, harusnya kau habiskan waktu dengan tunanganmu untuk membangun hubungan yang lebih baik. Ngomong-ngomong soal dia tampak keren dengan jas itu. Dengan parah seperti itu, berapa banyak gadis polos yang sudah ia perdaya? Kau peduli sama dia? Aku akan menemuinya. Tamu kita hari ini adalah CEO Gu. Layani dia dengan baik. Jangan buat kesalahan. Baik. Oh, Nona Tang, Anda juga datang. Kami merasa terhormat. 2 CEO terkemuka di Jiangcheng. Makan di sini. CEO Gu di dalam? Ya benar. CEO Gu sedang menjamu tamu. Baik. Kalau begitu, aku ikut minum segelas anggur. Masukkan ke tagihanku. Baik. Suewei. Nona Tang. Hari ini sungguh mengejutkan. Katanya Gu dan Tang seperti air dan api. Rumor memang tak dapat dipercaya. Senang bertemu denganmu. Namun Direktur Gu ini saya pun belum melihatnya. Direktur Gu ini? Oh, Direktur Gu hari ini tak datang. Beliau ada urusan. Anda mencarinya. Kolaborasi proyek terakhir berjalan sangat lancar. Saya ingin berbicara dengannya soal rencana berikutnya. Dah, kebetulan bertemu jadi ingin menyapa. Kalau begitu, lain kali saja. Nanti pasti lebih mudah. Baiklah, silakan lanjutkan makan. Nanti saya akan datang lagi. Silakan, silakan. Anggurnya sudah tersedia. Pelayan, bagaimana menurutmu? Suruh mereka semua keluar. Jangan bertindak sembarangan. Baik, baik. Benar, tak tertarik pada wanita itu artinya seleranya. Kalau begitu, masuklah dulu. Saya akan menyuruh seseorang mengirim hadiah besar untuk direktur kalian. Direktur kalian pasti menyukainya. Sebelum rapat dimulai, harap semua menyimak berita ini. Direktur Tang mengirim 4 model laki-laki. Harus ditempatkan di mana? Tidak masalah, lanjutkan. Ada selebritas kecil, ada model mobil, bahkan pria pun ada. Pak Yun, bisa Anda jelaskan? Ini rapat pemegang saham atau seminar gosip. Berita tanpa dasar, kabar tak dapat dipercaya, bahkan staf saya tak berhasil memotretnya. Malah jadi topik rapat hari ini. Citra seorang CEO perusahaan berdampak langsung pada pandangan luar tentang perusahaan kita. Pak Yun, Anda wajib memberi penjelasan. Apa pendapat para pemegang saham? Selama hal itu merugikan kepentingan perusahaan, tidak akan ditoleransi. Betul, Gu Group memerlukan citra yang stabil dan terpercaya. Bukan CEO yang merusak reputasi perusahaan akibat skandal. Jadi, agenda kalian hari ini menggantikan CEO? Terlalu serius.
Namun para pemegang saham memerlukan penjelasan yang rasional. Baiklah. Menurut kalian, skandal tersebut akan mempengaruhi reputasi perusahaan. Saya pun setuju. Kalau begitu, mari kita tinjau kembali. Pali, bulan lalu Anda mabuk lalu membuat keributan, dan direkam lalu diunggah ke internet, cukup jelas, bukan? Direktur Yang, bulan lalu Anda dan Nyonya Yang berselisih soal sekretaris hendak bercerai. Seantero karyawan perusahaan mengetahuinya, bagaimana Anda menanggapinya? Direktur Chen, bulan lalu Anda mengunjungi panti pijat dan tertangkap dalam razia. Katakanlah, penjelasan macam apa yang harus disampaikan ke publik? Cukup. Direktur Liu dan Anda ingin lihat juga. Sekalipun masalahmu ini tak berdampak. Kemudian untuk proyek Jiangbei bulan lalu, Anda menyerahkan setengah saham kepada Tang Group. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Gu Group dan Tang Group telah bersaing di Jiangcheng bertahun-tahun. Bagaimana jika kita berkolaborasi kali ini? Menggabungkan keunggulan masing-masing, serta maju bersama. Bukankah itu lebih baik? Terdengar sangat baik. Kabarnya, Direktur Yun, Anda menyembunyikan jati diri dan sempat bekerja di Tang Group. Apa sebenarnya motif tersembunyi Anda? Jangan omong besar. Kepentingan perusahaan yang utama. Direktur Yun berani bertaruh dengan saya jika dalam 3 bulan pendapatan tidak melebihi 20%. Apakah Direktur Yun mengundurkan diri dari posisi CEO? Baik, saya setuju. Namun kalau saya berhasil, Direktur Liu, saham Anda, tolong alihkan 5% pada saya. Setuju? Gampang. Demi perusahaan, Direktur Liu pasti menyetujuinya. Saya juga rasa begitu ya. Iya. Ya, pasti setuju, tentu setuju. Kalian? Baik, aku pegang janji ini. Direktur Yun, kenaikan 20% itu sangat sulit. Ia jelas menekanmu agar kau mundur dari posisi CEO. Lalu apa langkah kita? Berganti baju. Kencan. Direktur Yun. Aduh. Direktur Tang, mari makan. Kenapa? Kangen Yunzhou. Ketika Yunzhou masih di sini, ia selalu menyiapkan makan siang dengan saksama. Bak merawat ibu hamil, sangat telaten. Apa kabar terbaru dari keluarga Gu? Aduh, CEO keluarga Gu sedang apes. Ia dan para pemegang saham membuat kesepakatan pendapatan. Jika dalam 3 bulan tak mencapai target, ia akan didepak dari Gu Group. Kenapa Gu Group tiba-tiba bergerak? Apakah ini terkait dengan proyek pengembangan Jiangbei? Ada, namun itu hanya pemicunya. Konflik internal Gu Group pun bukan baru 1 atau 2 hari. Kamu tak perlu terlalu cemas. Tetap saja aku tak mau berutang budi. Begini, aku akan cari waktu untuk mendatangi Gu Group. Direktur Tang, harap tunggu sejenak. Presiden direktur kami sedang menuju ke sini. Baik, saya mengerti. Presdir kalian belum juga kembali. Maaf, katanya terjebak kemacetan. Halo? Sudah berapa lama kau tak pulang? Masihkah kamu menganggap ini rumah? Bu, aku sedang bekerja. Ibu tidak mau tahu. Kamu harus pulang sekarang juga. Baik, aku paham. Kalau begitu, aku pamit dulu. Tolong beritahu presdir kalian, lain kali aku akan datang lagi. Baik. Berkunjung lagi. Aku benar-benar bodoh, menyia-nyiakan 2 jamku. Jika aku bertemu presdir Gu, pasti akan kuomeli. Direktur Tang, Anda secantik seperti di televisi. Halo.
Selamat siang, Tuan Yun. Nyonya Tang baru saja masuk. Tuan Yun sudah keluar. Sungguh hari yang beruntung. Apa? Kau bilang Nyonya Tang baru saja masuk? Iya. Hei Tuan Yun, tunggu aku. Kamu tidak akan bisa mengejarnya. Kamu pergi saja ke Tang Group. Cari saja dia. Aku malu, bukan begitu. Hari itu berdebat dengan banyak orang, sekelompok eksekutif senior. Mungkinkah itu aku? Swewe, sarang burung walet yang baru saja ku masak untukmu. Makan selagi hangat. Wah, Mama memang yang terbaik. Kamu ini sudah pulang masih saja bekerja. Tidak bisakah kamu bersantai saja, istirahat? Sekarang tekanan persaingan sangat besar. Kalau aku tidak berusaha, Tang Group akan segera tertinggal. Perusahaan ini mempekerjakan begitu banyak orang. Apa yang mereka lakukan? Tidak bisakah kamu bersantai saja, memikirkan pernikahanmu? Berhenti. Begitu membicarakan hal ini, kamu langsung ingin kabur? Ibunda Ratu, aku ini hanya ingin pergi ke toilet. Silakan dilanjutkan. Perjanjian pernikahan yang sudah diatur untukmu. Apa pendapatmu? Bertemu saja belum pernah. Bagaimana aku bisa berpikir? Kamu ini. Sini. Informasi kontak. Atur pertemuan secepatnya. Kembangkan hubungan baik-baik. Baik, tahu. Gawat, Nyonya Tang. Jiang Kai, apa kamu ingin gajimu dipotong? Bukan, CEO Gu Group sudah bertunangan. Dengan seorang wanita. Tentu saja. Saya kenal nona muda yang ini. Baik hati dan cantik. Katanya dia sedang dipersiapkan sebagai penerus berikutnya. CEO Gu Group sungguh beruntung. Lalu bagaimana dengan orientasi seksual CEO Gu Group? Terakhir kali kita mengirim, sekelompok model pria itu ditolak mentah-mentah. Sebagai pesaing, kita harus memberikannya hadiah. Suruh Nona yang datang. Aku sendiri yang akan bicara dengannya. Baik. Kok tiba-tiba ada vas bunga di sini? Ini hadiah pertunangan dari Direktur Tang Group untuk Anda. Kapan aku bertunangan? Aku kok tidak tahu. Dasar bocah, kau mau membuatku mati karena marah? Kakek, tenanglah. Ada apa? Pelan-pelan saja. Berita bilang kau mau bertunangan dengan putri keluarga Yang, lalu cucu menantu perempuan yang kucarikan untukmu bagaimana? Baiklah. Aku tidak mau bertunangan. Itu cuma salah paham. Aku akan menjelaskannya. Memberi klarifikasi. Ini cuma salah penyampaian orang-orang di bawah. Kupikir berita ini baik untukmu. Kita bekerja sama dengan keluarga Yang bisa membungkam para pemegang saham itu. Jadi aku tidak menyuruh orang untuk menarik berita ini. Kau. Baiklah. Tuan Yun sungguh mulia. Aku akan segera menarik berita utama ini. Suruh Nona yang bertemu malam ini. Baik. Suwewe. Apa yang harus kulakukan denganmu? Terima kasih sudah mau menemaniku minum. Bersulang. Stop. Kalian berdua sudah cukup. Sweli patah hati bisa dimaklumi. Swewe, kau di sini ikut-ikutan apa? Diam kau. Baiklah. Asalkan kalian berdua senang. Sweli. Si gendut. Antar Sweli pulang ya. Kalau kamu juga banyak minum. Tidak apa-apa. Nanti aku akan minta sopirku untuk mengantarku pulang. Baiklah, hati-hati ya. Aku pergi dulu. Dah. Bagaimana Direktur Yun bisa mengajakku makan? Utamanya karena berita hoax di internet, saya ingin meminta maaf kepada Anda. Aku tidak keberatan. Kau tahu? Maaf, aku mau angkat telepon dulu. Suwewe. Latar belakang ini? Halo. Yunzu.
Suewe, kenapa kau datang? Nona Yang, selamat, kau akan bertunangan dengan Direktur Gu. Ini sebenarnya salah paham. Aku mengerti. Pergi, dasar rendahan. Nona Yang, maaf, kita bertemu lagi nanti saja. Suewe. Suewe, tunggu aku. Dasar rendahan, kau tahu, Nona Yang akan bertunangan dengan Direktur Gu kalian. Bukan. Sudah kubilang ini salah paham. Salah paham pun itu urusan mereka. Kenapa kau melakukan hal yang sama lagi? Apa? Hal yang sama apa? Mengecewakan sekali. Suewe, apa kau bodoh? Tapi aku suka orang bodoh sepertimu. Mabuk itu menyiksa sekali. Aku tidak mau lagi minum alkohol karena laki-laki. Kenapa wajahmu juga cemberut? Aku kemarin melihat Yunzo dan Nona Yang itu makan bersama. Kau bilang Yunzo ini dulu pekerjaannya begitu, ya sudahlah, sekarang dia berani merebut orang dari CEO Gu Group. Kau terlalu memperhatikannya. Jangan lupa kau punya tunangan. Aku bahkan tidak tahu wajah tunanganku bulat atau lonjong. Aduh. Kalau begitu ajak dia keluar, bertemu saja. Kalau tampangnya lumayan, coba jalani saja. Kalau tampangnya benar-benar tidak bisa diterima, bicarakan saja dengan jelas. Kurasa kau benar. Halo, siapa ini? Kok suaranya familiar ya? Halo, aku tunanganmu. Sekarang modus penipuan semakin canggih. Kesadaran anti penipuannya cukup tinggi. Apa aku kesurupan? Kenapa suara siapapun terdengar seperti Suewe? Jangan berikan nomorku kepada orang yang tidak jelas. Dia bilang dia tunanganku. Cih, memangnya aku punya. Kau punya. Kau memang punya. Maksudmu perjanjian tunangan yang dibuat kakekku untukku. Tunangan yang tidak pernah kutemukan itu. Mungkin saja. Siapkan aku kemeja Hawaii dan celana pendek. Aku mau mengajak tunanganku bertemu. Kau mau dia yang memutuskan pertunangan. Aku tidak mungkin memikirkan Suewe sementara aku masih punya tunangan. Tante saya menjodohkan saya dengan seseorang. Siapa namanya ya? Nona Tang kan? Oke, baiklah. Pelayan, berikan saya semua menu yang paling mahal di sini. Kemeja bunga, celana pendek, dan sepatu kulit hitam. Jangan bilang orang yang dijodohkan orang tua saya dengan saya adalah dia. Tidak, saya harus menelepon untuk memastikannya. Nona Tang, sini. Duduk di sini, duduk di sini. Ayo. Aduh, jangan malu-malu. Ayo duduk di sini. Lihat Rolex saya, jam berapa ini? Kamu terlambat. Saya sudah memesan beberapa makanan. Kamu juga makan sedikit. Tidak usah, saya tidak lapar. Sepertinya aku sangat merindukannya. Kemanapun aku pergi, aku berhalusinasi mendengar suaranya. Kamu sangat menyebalkan. Kamu mungkin belum pernah ke restoran semahal ini. Setelah ini, setiap bulan, aku bisa mengajakmu makan di sini sekali. Memang belum pernah. Gaji saya sangat tinggi. Setelah menikah, kamu cukup melakukan pekerjaan rumah dan mengurus anak-anak saja. Aku akan memberimu 2 juta rupiah setiap bulan. Kamu bisa membelanjakannya sesukamu. Untuk proyek di bawah 4 miliar rupiah, urus sendiri. Jangan ganggu aku. Bagaimana? Sepertinya aku mendengar suaranya. Maaf ya, apa kau salah orang? Adik kecil sepertimu suka dengan om-om sepertiku. Nanti aku ajak kamu ke karaoke. Kita bisa ngobrol lebih lanjut. Tidak perlu. Kurasa kita tidak cocok. Oh ya, Liontin Giok ini. Ku kembalikan padamu.
Apa? Aku menghabiskan banyak waktu untuk bertemu denganmu, dan kau hanya memberiku ini. Kau tahu tidak? Berisik Sangat tidak sekali. sopan. Meminta bertemu di sini. Apakah tidak terlalu menyakitkan? Baiklah, kau tidak mengakuinya kan? Kalau begitu, aku akan mengambilnya. Aku akan meminta seseorang untuk mengirimkannya ke rumah Pak Tua Yun. Apa kau mau aku bayar sendiri? Kenapa kau pergi tanpa membayar? Aku pasti sudah gila. Siapapun yang kulihat mirip dengannya. Jika dia bukan dia, dan sengaja menjijikanku seperti itu, berarti orang tuaku salah orang. Mungkin saja kau yang salah. Tidak mungkin kebetulan seperti itu kan? Pakaiannya sama persis. Sudahlah, aku tidak mau memikirkannya lagi. Melupakannya juga hal yang baik. Baiklah, nikmati kesendirianmu, sahabatku. Kemeja bunga. Jangan bilang masih kirim pesan minta biaya pengobatan lagi. Maaf, suasana restorannya kurang bagus. Lain kali aku bertemu denganmu. Salah orang. Direktur Tang, kalau begitu, kita sudahi pertemuan hari ini. Baik, Direktur Wang. Direktur Tang benar-benar muda dan berbakat. Dalam pemilihan 10 pemuda terbaik kali ini, Direktur Tang dan Direktur Gu sama-sama masuk nominasi. Direktur Wang terlalu memuji. Berkat dukungan Anda, grup kami bisa semakin baik. Jiang Kai, antar Direktur Wang. Baik, silakan lewat sini. Baik. Direktur Tang, kapan Anda tertarik dengan hal-hal yang bersifat materi ini? Saya tidak mau kalah dari CEO Gu Group. Kalau begitu nanti saya akan mengajak semua orang untuk memilih Anda. Oh iya, proyek Changzhou itu, nanti bawakan ke sini. Lembur malam ini dan atur janji dengan Direktur Lee untuk bermain golf. Direktur, saya bahkan tidak punya waktu untuk bersama pacar saya. Suruh pacarmu juga bekerja di perusahaan, lembur bersamakan lebih bagus. Bukan begitu. Begini caranya main. Tur Yun, lihat. Tanti sudah menyalip Anda dan mendapat peringkat pertama. Tidak bisa. Aku harus segera memulai pemungutan suara. Aduh, Anda kan kandidatnya. Kenapa Anda memilih lawan? Kurasa dia pantas. Kurasa kau sedang dimabuk cinta. Aku ingin pacaran. Tapi orang itu juga harus mau denganku. Kurasa, Anda harus lebih proaktif. Kurasa kau benar. Kalau kau punya semangat ini, kalau kau terapkan dalam pekerjaan kurasa, aku akan jauh lebih santai. Beberapa proyek ini bawa dan pelajari baik-baik. Ini, astaga. Seharusnya dia suka. Yunzhou. Swewe, untukmu. Swewe, aku akan jujur padamu, akulah CEO Gu Group. Aku mencintaimu. Semoga bisa membawakanmu kebahagiaan. Yunzhou, apakah kau melamarku? Aku sangat senang. Swewe, maukah kau menikah denganku? Nikahi dia, 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 nikahi Yunzhou, dia. sebenarnya aku sudah lama mencintaimu. Om, aku masih di bawah umur. Ibuku tidak mengizinkanku pacaran. Anak baik, dengarkan ibumu.
Pak Awan. Halo, silakan duduk. Baik, Mohon maaf, Direktur yang kami sedang menerima Direktur Tang. Anda perlu menunggu sebentar. baik. Saya pikir kita sudah menjadi mitra selama bertahun-tahun. Pak Awan seharusnya tidak keberatan. Direktur Tang dari Tang Group ya. Ya, benar. Kapan kalian mulai bekerja sama? Konon katanya setelah berselisih dengan Bos Lee dari Taihe. Sekarang Taihe bergabung dengan banyak perusahaan untuk tidak memberi mereka teknologi baru. Mereka sedang mencari kami untuk bekerja sama. Tapi jangan khawatir, mitra utama kami adalah Gu Group. Baiklah, begini. Hari ini kami tiba-tiba ada urusan. Lain kali kami akan datang berkunjung lagi. Sampaikan salam ke direktur yang kalian. Baik, baik. Aduh bos, Anda ingin menyerahkan teknologi ke Tang Group, masih perlu repot-repot begini. Tidak dibuat masuk akal sedikit. Bagaimana meyakinkan orang-orang di Dewan Direksi? Anda benar-benar berniat mundur untuk maju. Anda tidak takut setelah mundur tidak bisa maju lagi. Kirim ke Xingchen Corp. Lalu apakah saya bisa mulai mempersiapkan liburan saya? Anda takut orang lain tidak tahu saya siap dipecat oleh Dewan Direksi ya? Tunggu sebentar. Hati-hati, jangan sampai ketahuan. Baik. Apa ada yang menjelek-jelekan saya? Halo. Apa? Kita mendapatkan hak paten teknologi bintang. Iya, Direktur Tang. Saya juga baru saja mendapat kabar ini. Bagus sekali. Ini benar-benar solusi tepat waktu untuk kita. Tapi paten bintang selama ini kan mitra Gu Group. Ryun, apa kau tidak ingin menjelaskan kenapa kerjasama kita dengan teknologi Xingchen diambil oleh keluarga Tang? Jangan bilang kau sengaja mengalah. Xingchen Corp adalah perusahaan independen. Mereka punya hak untuk memilih rekan bisnis mereka sendiri. Keluarga Tang sebelumnya tidak pernah bersaing dengan kita. Kali ini mereka bertindak, pastinya sudah mempersiapkan segalanya dengan matang. Jadi maksudmu, kita kurang persiapan sehingga kehilangan kesempatan kerjasama ini? Begini, dalam hal ini aku memang punya sedikit kesalahan. Sesuai aturan, aku akan berhenti sementara waktu. Selama periode ini, Wakil Presdirli akan menggantikan posisiku. Ada apa ini? Sampai jumpa sebulan lagi, semuanya. Dia seenaknya melepaskan tanggung jawab begitu saja? Kita belum bicara apa-apa. Dia berani memberhentikan dirinya sendiri. Tidak bisa, aku akan menariknya kembali. Ayo. Aku ikut. Hehehe. Presdir selama beberapa tahun ini bekerja tanpa henti. Mumpung ada kesempatan ini, istirahatlah dengan baik. Oh ya, aku juga mau cuti. Sampai jumpa. Sudah pergi begitu saja? Apa maksudnya ini? Mereka berdua pergi begitu saja. Lalu siapa yang akan mengurus ini? Tidak boleh pergi. Presdir Tang, kau dengar kabar? Musuh bebuyutanmu diberhentikan? Presdir Gu, Ya, tapi ku dengar dari mereka, dia berhenti sendiri. kita baru saja mendapatkan paten teknologi Xingchen. Dia sudah diberhentikan. Mungkinkah ini ada hubungannya? Ada hubungannya. Jangan bilang kau mau mengembalikannya. Barang yang kudapatkan dengan usahaku sendiri, mana mungkin kuberikan kembali. Direktur Tang, bungamu. Direktur Tang, bunga Anda. Semoga harimu menyenangkan, Yun Zhou. Direktur Tang, ini makan siang Anda. Kotak makan siang ini terlihat familiar. Aku ingat, ini punya Yunzo. Makan yang banyak ya, Yunjo. Kamu tidak makan. Direktur Tang, ada bunga untuk Anda. Jangan kirimkan aku bunga lagi. Bunga ini bukan aku yang kirim. Aku selalu mengirim mawar impor, varietas langka yang kupilih sendiri. Beri aku kesempatan lagi. Zhou Yan.
Kamu masih punya banyak penggemar. Bagaimana makan siangmu beberapa hari ini? Kalau tidak suka, aku akan ganti. Bagaimana kalau makan siang dengan foie gras? Mulai sekarang, kalau menerima bungaku, langsung buang saja. Baik. Suewe, akhirnya aku bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu. Ada apa? Suewe, kumohon maafkan aku. Lihat, aku bahkan membawa kue kesukaanmu. Pelajaran terakhir belum cukup. Suewe, kau sampai mencari pria lain. Lepaskan aku. Aku bersih. Aku bisa memuaskanmu. Sialan, kenapa selalu kau? Dasar pria simpanan. Berani bicara sepatah kata lagi. Saya akan membuatmu lenyap dari Jiang Cheng. Bunuh saja aku. Dasar pria sok ganteng. Kita akan bertemu lagi nanti. Berani bunuh aku. Kamu baik-baik saja. Ada yang terluka. Aku tidak apa-apa. Kenapa kamu di sini? Aku menjemputmu pulang kerja. Mengingat aku sudah menyelamatkanmu. Bagaimana kalau kamu ikut denganku saja? Masih bengong di sini? Terima kasih hari ini. Direktur Tang bisa menyelesaikannya sendiri, aku jadi tak berguna. Kamu mengantarkan makanan untukku setiap hari malah terlihat sangat mengganggu. Apa makanannya tidak enak? Kalau begitu, aku akan ganti koki. Turunlah, kembali ke direktur Gumu. Sana. Aku ini kan? Kenapa? Kamu tidak perlu bekerja. Aku kehilangan pekerjaan. Hibur aku. Traktir aku makan, ya? Oh. Cepat makan, setelah selesai makan, aku harus kembali ke kantor. Direktur Tang, apakah perusahaan Anda masih membutuhkan karyawan? Bagaimana kalau aku bekerja di perusahaanmu? Direktur Gu yang menyuruhmu datang. Presiden Gu, apakah dia benar-benar membuatmu kesal? Bukannya kesal, hanya saja agak sulit dibayangkan. Bagaimana caranya aku agar bisa dengan tenang duduk dan makan bersamanya di satu meja? Meskipun dia sekarang sudah dipecat, aku juga mengerti dia. Tapi aku dan dia setiap hari bersaing bisnis, tentu saja ada ganjalan di hati. Makanlah yang banyak. Sudahlah. Jangan gunakan cara yang kau pakai pada gadis-gadis kecil padaku. Tidak ada gadis kecil. Hanya ada kamu. Sudahlah, kau ini setiap hari tidak melakukan apa-apa. Seharusnya cari kegiatan untuk dilakukan. Pergi. Khawatir padaku. Keluarkan aku dari daftar hitammu dulu dong. Karya kaligrafi Tuan Qi jarang sekali muncul, aku harus melihatnya dengan baik. Kamu tidak boleh merebutnya dariku. Aku akan membelinya untuk hadiah ulang tahun ayahku. Siapa yang berani merebutnya darimu, Presiden Tang yang terhormat? Aku ada acara hari ini, tidak bisa menjemputmu. Kebetulan sekali, aku juga ada urusan. Bersenang-senanglah. Kemajuanmu dengan Tuan Yun sangat pesat? Tidak juga, masih jauh dari kenyataan. Hah, bukankah itu Yun Zhou? Sepupu, lukisan Master Qi harus didapatkan. Aku sudah berjanji pada kakek, kali ini pasti kubawa pulang. Bisakah kau lebih bisa diandalkan? Hal yang belum terlaksana. Bagaimana bisa sembarangan dijanjikan? Aduh, bukankah masih ada sepupu?
Kebetulan sekali. Ternyata diam-diam selingkuh lagi. Dasar pria brengsek. Siapa itu? Tidak sopan. Aku. Para tamu yang terhormat, selamat datang di acara lelang ini. Acara lelang hari ini akan segera dimulai. Silakan duduk. Tunggu aku setelah lelang, nanti ku jelaskan padamu. Dimulai. Perhatikan. Sekarang, akan kami persembahkan barang lelang utama dari acara lelang ini. Kaligrafi Tuan Ki. 10 juta. Sepertinya karya Tuan Ki sangat populer. Harga penawaran sekarang 100 juta rupiah. 100 juta rupiah? Aku tidak ikut lagi. 150 juta rupiah. 200 juta rupiah. Ini naiknya cepat sekali. Tambahkan. Harganya sudah sangat tinggi. 300 juta rupiah. Wah, astaga. 300 juta rupiah. 300 juta rupiah sudah harga yang sangat tinggi. Saya tidak bisa menambahkan lagi. Tergantung pada wanita itu. Sialan itu, berani-beraninya dia melawan kita, tambahkan. 300 juta rupiah sekali. 500 juta rupiah. Tidak mampu. Astaga, siapa dia? Yunfei, bagaimana kalau kita berhenti saja? Kita cari yang lain saja. Tidak bisa. Apa kau ingin membuat kakek marah? 500 juta rupiah sekali. Cepat-cepat tambahkan. 500 juta rupiah 2 kali. 600 juta rupiah. Yunju, apa kau benar-benar ingin merebutnya dariku? Lalu bagaimana kalau aku merebutnya? Dasar model pria. 700 juta rupiah. 700 juta rupiah. 700 juta rupiah? Ya Tuhan. Ini kan karya Tuan Ki pertama kalinya terjual dengan harga setinggi ini. Apakah masih akan naik? 700 juta rupiah sekali. 700 juta rupiah 2 kali. 800 juta rupiah. 800 juta rupiah. Setinggi itu. Astaga, wah, naik lagi. Berikan saja padanya. 800 juta rupiah sekali. 800 juta rupiah 2 kali. 800 juta rupiah 3 kali. Deal, selamat. Selamat ya, selamat. Shuewei, dengarkan penjelasanku. Penjelasan apa lagi yang kau inginkan? Aku datang ke pelelangan hari ini bukan bermaksud untuk merahasiakannya darimu. Lalu untuk apa? Untuk memberiku kejutan. Kaligrafi Tuan Ki juga kau menangkan untukku. Lalu sekarang bisa kau berikan padaku? Jika kau suka. Jika kau suka, aku bisa membelikan yang lain untukmu. Yang ini mungkin tidak bisa. Lepaskan. Sepupu. Kita sudah mendapatkan kaligrafinya, kakek pasti sangat senang. Kenapa kalian masih bertengkar terus? Kita bicarakan. Bukan, apalagi yang perlu dibicarakan. Ayo pergi. Hei, apa yang kalian lakukan? Katakan saja. Aku minta maaf karena telah merebut kaligrafi darimu. Tapi itu sepupuku. Dia sudah berjanji pada kakekku. Lain kali jika kau menginginkan yang lain, aku bisa membelinya untukmu. Sebenarnya kau ini siapa? Sebenarnya aku. Asal kau tidak bilang kau adalah direktur Gu. Aku bisa menerima semuanya. Keluargaku mengelola sebuah galeri seni lukis dan kaligrafi. Ada sedikit uang. Malam itu aku diberi obat. Tapi aku tidak menyesal. Jangan lakukan pekerjaan itu lagi, hiduplah dengan baik. Ini 10 juta rupiah untukmu. Bukan, jangan sampai kau menyesal. Maksudku, takdir. Jadi, apa kau pikir menipuku itu sangat menyenangkan? Tidak, aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Percayalah padaku. Cukup, aku tidak ingin melihatmu lagi. Shuewei. Halo, sedang apa? Kak, sekarang jam berapa? Ada yang ingin kau bicarakan? Kalau tidak ada, aku tutup ya. Jangan ditutup. Temani aku mengobrol. Tidak mau, aku tutup. Aku patah hati. Ini siapa yang pindahan ya? Presdirgu, orang terkaya di Jiangcheng sekarang. Orang terkaya pertama dan kedua tinggal di kompleks kita. Lagi pula, rumahnya bersebelahan. Sungguh suatu kebetulan. Orang terkaya kedua. Tanpa dia, aku bukannya orang terkaya pertama.
Oh, lingkungannya bagus. Lumayan juga. Suewe selera yang bagus. Aduh, sudah 3 hari pindah, baru bertemu sekali. Kau bilang caramu ini bisa berhasil atau tidak? Hei, apa aku sepertimu bucin? Berdasarkan pengalamanku yang luas, kau seharusnya menggunakan identitas aslimu dan pelan-pelan dekati dia. Berdasarkan pengalamanmu 5 tahun di kebidanan. Hei, apa maksudmu? Apa maksudmu? Semua pertemuan yang tak disengaja adalah penantian yang sudah direncanakan. Direktur Yun. Sama seperti yang Direktur Yun pikirkan. Direktur Liu, para eksekutif dari perusahaan gabungan, telah melakukan beberapa hal yang melanggar hukum. Data dari proyek-proyek itu, semuanya ada di sini. Direktur Yun, Direktur Tang ini, apa tinggal di sebelah? Kata orang, dekat air, dekat sumur. Bagaimana kabarnya? Kau dan Ming Xiao memberi ide buruk apa? Tidak ada kemajuan sama sekali. Lebih baik Laifu peliharaanku. Di mana Laifu? Laifu. Direktur Yun, Laifu lari ke sebelah lagi. Laifu lebih bisa diandalkan daripada kau. Ambilkan jaketku. Anjing kecil, kamu lucu sekali. Aku akan membawamu pulang dan tidak mengembalikanmu ke pemilikmu. Bagaimana? Laifu. Halo. Halo, saya baru saja pindah ke dekat sini. Anjing ini milikmu. Ya, namanya Laifu. Laifu, kemari. Panggil papa, panggil mama. Direktur Tang, Anda juga suka anjing? Ya, saya cukup menyukainya. Kalau begitu Laifu kupinjamkan padamu, aku akan membawanya ke sini setiap hari. Kurasa tidak perlu repot-repot. Sudah diputuskan. Direktur Yun, Anda yakin hari ini mau kasih tahu dia identitas Anda? Iya. Beberapa hari ini jalan-jalan sama anjing. Juga sudah bisa ngobrol. Sekarang waktunya. Ngomong-ngomong, Laifu sudah lari ke sana kan? Sudah, Pak Presiden. Dasar anak nakal, kau berani datang lagi. Paman, Suewe. Suewe tidak ada, kau masih berani mengganggunya. Saya sudah dengar. Kau hanya pria benalu. Ini semua salah paham. Saya bukan. Kau masih membela diri kehamilan palsu Suewe yang lalu. Apa kau pelakunya? Pergi kau. Paman saya. Paman. Tadi siapa yang datang? Ribut sekali. Tadi Yunzhou datang, dimaki sama paman dan disuruh pergi. Papa ngapain sih? Pria tidak benar seperti itu. Cuma mau jadi benalu. Kamu jangan sampai tertipu. Ini semua salah paham. Dia bukan benalu. Berarti saya yang salah. Iya, Papa tidak salah. Katakan, kau sebenarnya menyukai apa dari bocah Tangi itu? Hubunganku dengannya belum pasti. Kau masih mau melanjutkan hubungan dengannya? Tidak boleh. Orang yang tidak jelas asal-usulnya ini pasti punya niat buruk. Orang yang kami pilihkan untukmu jauh lebih baik. Sudahlah. Orang baik mana yang pakai kemeja Hawaii dan celana pendek? Seharusnya tidak begitu. Keluarga mereka kan terpelajar. Bagaimana mungkin punya keturunan seperti itu? Ternyata. Kalian juga belum pernah bertemu dengannya? Pernah bertemu atau tidak? Cucu kakek Yun tidak mungkin buruk. Tidak bisa. Aku akan bicara dengan kakek Yun. Kedua keluarga akan mengatur pertemuan. Aku tidak bisa membiarkanmu begini terus. Betul. Kalau kau berani tidak datang, kupatahkan kakimu. Iya. Keluarga sudah mengatur kencan buta dan aku menolaknya. Kebetulan sekali. Aku juga menolaknya. Tuan Muda, kakek Yun meminta Anda untuk datang ke perjamuan malam ini. Waktunya masih lama. Bagaimana kalau aku jalan-jalan dulu? Yang lebih muda harus datang lebih awal. Benar. Kau malam ini, jangan coba-coba membuat masalah lagi. Oh.
Baiklah. Harus cepat mencari jalan keluar, menolak perjodohan ini. Nanti ingat telepon aku. Kakekku paling jago memaksa orang. Kau bilang saja ada urusan yang sangat mendesak. Bukankah kau sebelumnya juga pernah mengajak pihak wanita bertemu? Aku membuat mereka mundur teratur. Dengan ada orang tua, bisakah disamakan? Tidak bisa dipikirkan lagi. Pokoknya yang ibuku atur untukku tidak bisa kutolak. Kau sedang apa di sini? Aku kesini untuk melihat pemandangan. Aku kesini untuk bertemu pemilik hotel. Membicarakan proyek. Bukankah hotel ini atas namaku? Kau melihat pemandangan di hotel. Ikut aku. Tutup matamu. Suka. Oh, kamu tahu tempat ini? Tanah ini milikku. Mana mungkin aku tidak tahu. Sepupuku sering kesini, jadi aku tahu. Kamu sepertinya tahu apa yang disukai perempuan. Bukan perempuan, tapi kamu. Ke kamar mandi, kok lama sekali? Kok kamu belum datang? Aku cuma agak sakit perut. Tidak Kalian usah makan menunggu duluan aku. saja. Mau kuantar pulang? Tidak usah. Aku masih ada urusan. Kamu pulang duluan saja. Baiklah. Kabari aku kalau sudah sampai rumah. Dasar anak gadis. Dasar anak nakal, kamu mau membuatku mati karena marah. Bagaimana biasanya kami mendidikmu? Beraninya kau mengabaikan orang tua. Maaf ya, tadi aku ada urusan mendadak. Harus urus. Urusan apa yang begitu penting? Apa itu akan membuatmu langsung jadi orang kaya? Aduh, Pak. Nanti aku akan menemui kakek Yun dan yang lainnya untuk meminta maaf secara pribadi. Tidak perlu repot-repot. Putra mereka juga tidak datang. Kebetulan sekali. Kok sudah tutup sepagi ini? Kakek di mana? Tuan Besar sudah berpesan, Tuan Muda tidak boleh masuk. Fei di mana? Nona tidak ada. Tuan Besar juga bilang, karena Tuan Muda melewatkan kesempatan hari ini, kalau besok tidak dapat istri, Tuan Muda tanggung sendiri akibatnya. Direktur Yun, Direktur Liu dan Manajer Li, malam ini menandatangani dokumen di Guangzhou. Kontrak yang mereka tanda tangani, bisakah kau dapatkan? Biar aku yang atur, tenang saja. Beritahu para direktur, besok sore ada rapat. Saatnya menutup jalan. Apa ini? Terburu-buru memanggil semua orang ke sini. Ada pengumuman penting apa? Saya tidak seperti kamu yang hanya diam di rumah. Li Sheng, tunjukkan pada semuanya berita gosip ini. Ini. Apa ini? Ini keterlaluan. Benar. Liu Fan, semua pemasok kami melewati proses evaluasi. Apa hakmu menunjuk langsung? Lalu ada juga proyek ini. Grup sudah dengan jelas melarang untuk disentuh. Kalau ini sampai tersebar, bagaimana reputasi grup kita nanti? Bagaimana kamu bisa mendapatkan data ini? Kamu memfitnah saya. Rekaman percakapanmu dengan Direktur Li ada padaku, dokumen yang ditandatangani ada padaku, semua catatan pemasukanmu juga ada padaku. Satpam, bawa orangnya masuk. Ampun, semua ini atas perintah Direktur Liu. Omong kosong, Manajer Lin jangan asal menuduh. Kau juga menyuruhku untuk mentransfer semua uang lebihnya ke rekening luar negerimu. Sejak grup didirikan, bagi mereka yang merugikan kepentingan grup, akan dihukum berat. Yunzu, berani kau?
Zhou, berani kau. Aku sudah di Gu Group berpuluh-puluh tahun. Dasar bocah ingusan. Kau berani apa terhadapku? Berani apa terhadapmu? Kita semua adalah orang lama di Gu Group. Sejak Gu Group berdiri, alasan tetap kokoh karena setiap pemegang saham yang hadir di sini memberi contoh yang baik, mengutamakan kepentingan grup. Aku berani membuatmu membusuk di penjara. Berdasarkan anggaran dasar grup, Liu Fan dikeluarkan dari dewan direksi. Aku tidak setuju. Yunzu, jangan sentuh aku. Jangan lupakan ayahmu. Kalian, aku bisa melupakan masa lalu. Tapi jika mengulangi lagi, kalian semua sudah mendengarnya. Liu Fan masih mempertimbangkan ayahku. Kalian punya apa? Keluar. Bekerja keraslah untukku. Baik, ayo pergi. Tidak bekerja juga tidak bisa. Direktur Yun. Mulailah lembur. Pekerjaan yang tertunda bulan ini. Percepat progresnya. Aku masih punya urusan asmara. Suwewe, waktunya makan malam. Semangat. Direktur Yun. Ada waktu luang hari ini. Mau ajak aku jalan-jalan? Bukankah kamu sibuk berkencan? Yunjo bilang dia akan menjemputku nanti. Dasar bucin. Kalung ini pasti akan terlihat bagus dipakai ibuku. Aku mau kalung ini. Letakkan, aku mau kalung ini. Ibu tiri CEO Gu Group. Tidak apa-apa. Kita lihat yang lain saja. Lihat tas ini. Aku juga mau tas ini. Kamu. Tidak apa-apa. Berikan saja padanya. Semua barang yang dia sentuh, aku mau. Kok ada orang seperti kamu? Tidak apa-apa. Berikan saja semua padanya. Nyonya, semuanya ada di sini. Apakah akan membayar dengan kartu? Totalnya 20 juta rupiah. CEO Tang, hanya seperti ini saja. Mana koleksi unggulan toko kalian? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Ada. Silakan. Direktur Tang, ini bintang keluo. Karya terbaru dari Master Misu. Harganya 100 juta rupiah. Bagus, berikan padaku untuk dicoba. Bayar dengan kartu. Aku kebetulan ingin membeli kalung ini untuk diberikan kepada seseorang. Bagaimana? Takut aku tidak mampu membelinya. Nyonya, ini bukan untuk dijual. Panggil bos kalian. Masih ada barang di Jiangcheng yang tidak bisa kubeli? Jika aku tidak salah ingat, Nyonya Liu beberapa hari yang lalu baru saja dipecat oleh Gu Group oleh Dewan Direksi, alasannya karena sumber keuangan yang tidak sah. Sekarang tampaknya, memang uang datang dengan mudah. Apa urusanmu? Aku mau cari bosnya. Maaf, akulah pemilik toko ini. Jahat. Barang-barang tadi, kau sengaja menyuruhku membelinya? Sepertinya pelajaran yang kuberikan belum cukup. Bagus, selingkuhan terkutuk, akhirnya ketahuan juga. Pantas saja Yunzu, kau selalu menyerahkan proyek kita kepada Tang Group. Kau berencana menjadikan Gu Group sebagai cara rendahmu untuk mendekati perempuan. Jangan asal menuduh. Apa hubungannya dengan Yunzo? Sok polos. Yunzu, kau presiden Gu Group. Berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Kau presiden Gu Group? Suwewe, dengarkan penjelasanku. Kita pergi. Penipu. Suwewe, bisakah kita bicara? Tidak ada yang perlu dibicarakan, Presdir Yun. Suwewe. Menipuku menyenangkan ya, melihatku tertipu berulang kali. Apa itu sangat memuaskan egomu? Bukan. Aku tidak bermaksud menipumu. Tidak bermaksud. Malam itu kulupakan saja, setiap pertemuan kita setelah itu juga kulupakan saja. Tapi terakhir kali aku pergi ke Gu Group untuk mencarimu. Mengapa kau menyembunyikan identitasmu? Mengapa tidak berani mengakuinya? Ya, awalnya aku salah paham denganmu. Jadi aku tidak menjelaskan secara inisiatif. Setelah itu, aku tidak bisa mengatakannya. Pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Suwewe, kita cari tempat untuk bicara baik-baik. Mau dipukul atau dimarahi, terserah kamu. Suwewe.
Suewe, ayo pergi. Kenapa kamu begini? Kalau aku sih, langsung memaksanya saja. Menyelesaikan semuanya. Minumlah. Pria brengsek tidak pantas membuatmu sedih. Betul, kamu kan CEO Tang Group. Apa yang tidak kamu miliki? Meskipun dia hanya seorang model pria di klub, aku bisa menerimanya. Tapi dia tiba-tiba memberitahuku kalau dia CEO Gu Group. Aduh, Pria tampan tidak bisa diandalkan. Kalau mau cari pria, carilah yang sepertiku. pergi. Banyak pria tampan di luar sana. Cari saja model pria, apa yang tidak ada. Hei, su gendut kamu benar juga. Ah, aku tidak butuh. 10 dari tipe yang berbeda, uang bukan masalah. Selamat malam, bos. Keren banget. Kalian berdua jangan macam-macam ya. Ayah kalian bisa menghajar saya. Hei Suewe, kamu mau yang mana? Dia saja. Ayo, tidur bareng. Hah, turunkan saya. Kamu mau apa? Turunkan saya. Hei, biarkan mereka selesaikan sendiri. Kok kamu... Benar-benar berani ya? Berani pesan model pria? Saya bahkan berani tidur dengan CEO Gu. Lalu memberiku 500 juta rupiah untuk menyingkirkanku? Memang kenapa? Kamu rugi. Apa aku terlalu baik padamu? Aduh, tidur dengannya lagi. Mau kabur lagi? Aku. Kau harus bertanggung jawab padaku. Kenapa aku yang harus bertanggung jawab padamu? Kalau begitu aku yang bertanggung jawab juga boleh. Maafkan aku. Ya, Lihat saja kelakuanmu nanti. apa penampilanku tadi malam belum bagus. Kalau begitu aku harus tampil lebih baik lagi. Yunju. Saya secara resmi mengumumkan saya dan Yunzo resmi bersama. Orang yang bercahaya ini dipenuhi dengan cinta. Siapa ya? Kau Aku juga masih punya tunangan. Iya. Kali ini aku harus mengajaknya bertemu. Aku harus membatalkan pernikahan ini. Kita atur waktu untuk bertemu. Bisakah Anda tidak bertingkah seperti orang tergila-gila? Proyek Vietnam kekurangan orang lagi. Hampir lupa aku masih punya tunangan. Jam 7 malam. Bertemu di restoran yang biasa. Aku masih akan memakai kemeja bunga. Pakaian Anda benar-benar unik. Pasti akan berhasil membatalkan pertunangan. Masih melihat? Diam. Direktur Yun, semakin kulihat foto ini, semakin mirip Nyonya Tang. Jangan bicara omong kosong. Awas ku pukul kau. Tuan Yun, apakah itu CEO Tang?
Itu Presiden Direktur Tang. Tidak mungkin, kami baru saja bersama. Jika dia tahu, aku belum membatalkan pertunangan. Aku pasti mati. Bagaimana ini? Kalau begitu sembunyi. Yunzo. Kamu, kenapa pakaianmu aneh sekali? Aku bertemu seseorang, sekalian membatalkan pertunangan. Membatalkan pertunangan pakai kemeja bunga. Bukankah ini fotoku saat umur 5 tahun? Fotoku waktu kecil. Kamu? Tunangan yang dijodohkan orang tuamu denganku adalah aku. Kakekmu, Tuan Yun. Presdir Yun, Presdir Tang. Apakah ada yang bisa saya bantu? Kamu harus menjelaskannya. Kenapa memakai ini sebagai tanda pengenal? Karena Presdir Yun bilang, tunangan yang dijodohkan oleh Tuan Yun pasti orang yang materialistis. Dia menyuruhku mencarinya di pasar. Barang murah, harganya Rp50.000. Aku sebelumnya tidak tahu itu kamu. Benar. Presdir Yun kami bahkan sengaja mengenakan ini supaya tunangannya mundur teratur. Aku pergi. Jadi itu kamu. Wei, kenapa kamu tiba-tiba ingin mengatur pertemuan keluarga? Iya, jangan bilang kamu punya ide buruk lagi. Ku bilang ya, kalau kamu berani membatalkan lagi, aku akan langsung mengantarmu ke keluarga Yun. Kalian tenang saja, kali ini aku pasti akan menyelesaikan makan malam ini dengan baik. Kalian pasti akan puas. Lebih baik begitu. Aku hampir sampai. Aku akan datang lebih dulu. Kakekku akan datang nanti. Kamu masih berhubungan dengan model pria itu? Ayah salah paham. Dia bukan model pria. Mau model pria atau bukan, hari ini adalah hari kamu bertemu dengan keluarga calon mertua. Kalau dia mengacau, aku akan mematahkan kakinya. Paman Bibi. Kalian mau membuatku mati karena marah. Di acara seperti ini kamu masih berani datang? Suewei, katakan sesuatu. Ayah salah paham. Dia bukan humas, dia CEO Gu. CEO Gu juga tidak boleh. CEO Gu, bukankah dia masih mengincar putriku? Yunzu, dia CEO Gu. Tidak mengunjungi Anda lebih awal adalah kesalahanku. Presdir apa? Tidak ada yang lebih baik dari tunangan pilihan saya untuk Suewe. Ayah salah paham. Dia adalah tunangan pilihan ayah. Dia? Hahaha. Kalian semua sudah datang? Pak Tua Yuan. Silakan duduk. Baik. Kalian juga silakan duduk. Yunzo, cepat tuangkan minuman untuk Paman Tang. Oh. Paman. Ayo. Ini adik perempuan Yunzo, kan? Cantik sekali. Bibi juga masih muda. Yunzo, bukankah kau bilang belum pernah bertemu Suewe? Bukankah kamu bilang belum pernah bertemu Suewe? Ceritanya panjang. Intinya, kami memutuskan untuk bersama. Semoga para tetua mendukung. Hahaha, Besan lihat apa yang dikatakan Pak Ustadz itu benar kan? Mereka memang harus melewati ini agar langgeng. Jodoh memang sudah ditakdirkan. Iya. Ayo. Kita doakan kedua mempelai ini selalu berbahagia. Baiklah bersulang. Sudah siap? Kau yakin ingin melakukan ini? Meskipun Liu Fen sudah ditangkap polisi, para pemegang saham masih akan memakzulkanmu. Memakzulkanku? Aku baru saja akan bekerja di perusahaan Tang. Menjadi pria simpanan bukanlah solusi jangka panjang. Kau cantik sekali hari ini. Kau juga tampan. Direktur Tang, ini adalah catatan rapat tentang persaingan baru dengan grup Gu yang Anda minta kemarin.
Aku akan bersikap profesional. Aku tidak akan mengalah. Presdir Yun, silakan. Kita lihat saja. Selamat datang di acara lelang tanah distrik Jiangnan, Jiangcheng. Selanjutnya, kami persilakan Presiden Direktur Grup Tang, Nona Tang, dan Presiden Direktur Grup Gu, Tuan Yun, untuk naik ke atas panggung. Dalam acara lelang ini, kalian berdua kembali bersaing. Sebagai grup pertama dan kedua di Jiangcheng selama bertahun-tahun, adakah yang ingin kalian sampaikan satu sama lain? Meskipun Presiden Direktur Gu sangat unggul dalam segala hal, aku tidak akan mudah menyerah. Tujuan grup Tang tetap melampaui grup Gu. Wow, dia wanita yang tangguh. Ya. Bagaimana dengan Tuan Yun? Apa yang ingin Anda sampaikan? Grup Tang sangat energik dan bersemangat karena memiliki Presiden Direktur yang sangat memesona. Meskipun dia memiliki banyak kekayaan, kedudukan yang tinggi, dia selalu rendah hati dan sopan. Tidak pernah menyalahgunakan kekuasaannya. Dia mandiri dan berpikiran jernih, punya pemikiran sendiri. Setiap masalah, dia selalu memilih untuk bertahan sendiri. Terkadang aku berharap Kedengarannya seperti pengakuan cinta. dia tidak perlu sekuat itu dan lebih mengandalkanku. Benarkah engkau akan menyatakan cinta? Lamar? Pak Lin, apakah Anda akan melamar Nona Tang? Swewe, aku ingin melindungimu seumur hidupku. Menikahlah denganku. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Aku bersedia. Putriku sayang, harus bahagia ya. Ini adalah surat perjanjian pengalihan piutang. Aku sudah transfer 100 miliar rupiah dari rekening pribadiku untukmu sebagai mahar. Semoga kau suka. Yes, orang terkaya di Jiangcheng tahun ini adalah Nona Tang kita. Kenapa kau begitu senang? Tentu saja, Pak Yun memberiku 1 juta rupiah agar aku merahasiakannya. Aku sudah menyelesaikan tugasku. Bukankah aku seharusnya senang? Kenapa aku tidak dapat?